dua, Teman-teman, hari ini kita ada tes commission pompa booster lagi ya, di lokasi yang sama di pompa booster yang sebelumnya, yang mana ya, yang tes commission pompa booster kali ya. Nah, ini pompa satunya di atas, kita harus naik tangga monyet ini ke atas, lihat ya. Oke, kita naik ke atas, kita coba ya, kita setting pompa boosternya. Saya naik dulu ke atas. Nah teman-teman, kita ada di atas ya, ini di roof nih. Wah, pemandangan sekitarnya. Oke, kita ada di roof, di duct ya, paling atas sebenarnya. Nah, itu pompa boosternya. Jadi pakai toren sekitar 500 liter apa 1000 liter ya, 500 kali 2 ya. Itu boosternya. Saya dapat laporan bahwa ini booster sebenarnya udah di running manual ya, autonya nggak bisa katanya gitu kan. Jadi tadi saya tengok ke dalam, coba kita tengok aja ya. Nah, ini kan harusnya pasang WLC kan ya, power sudah ada. Oke. Harusnya kan yang di reservoir ini dipasang WLC ya, tapi karena WLC nya nggak ada, jadi ini di jumper aja. Tapi ini jumpernya salah, makanya WLC modul di sini ini nggak hidup lampunya. Ini jumper sama dia itu E1 dan E2, harusnya kan E1 dan E3 yang di jumper ya. Nanti kita robah saja ya. Nah, ini untuk autonya ya, safety autonya. Oke, nanti kita coba. Sebelumnya ini saya mau komentari soal plumbingnya dulu ya kan. Ini ininya saya ya, karena saya sendiri juga basicnya bukan plumbing, cuman saya mau sedikit sharing lah apa yang saya tahu ya. Nah, plumbingnya begini teman-teman, ini dari toren ya kan ya, ini torennya 2 biji nih, dibuat bejana berhubungan ya, dibuat bejana berhubungan. Jadi ini masuknya yang ke pompa ya. Nah, itu dari bawah itu 1 in. Oke, 1 in, terus di reduce dibesarkan jadi mungkin ini 1,5 ya kan, 1,5, terus ke sana 1,5 sambung. Nah, ini juga toren satunya 1 in, direduce ke 1,5. Oke, masuk ke sana ke palep, dibikin 1 in lagi ya kan, direduce 1 in lagi, lalu dibesarkan lagi sampai ke mulut pompa yang 1/4 ya. Ini sih kalau menurut saya suatu hal yang salah ya. Jadi ini nanti pompanya ini akan tekor, sedotannya akan tekor, butuh masuknya 1/4, tapi direduce di ujung situ, di palapnya 1 in. Teman bisa lihat, ini palapnya 1 in ya kan. Dan di sini ini juga pipa 1 in. Air itu akan desak-desakan di sini. Jadi supply-nya itu nggak sesuai dengan kebutuhan pompa. Nanti air yang ke atas sini juga akan kurang padat ya. Jadi nanti suara pompanya nanti teman-teman bisa dengar. Kalau menurut saya sih akan sedikit berisik, pasti berisik gitu kan. Nah, dari pompa ini lagi ke atas masuk header yang teman-teman bisa lihat nih ya. Dari 4 in reduce kedua ya kan, 2 lalu reduce lagi ke 1, ini 1 in. Oke, masuk ke PPR 1 in ya kan. Ini palep juga, palep 1 in, teman-teman bisa lihat palep 1 in. Nah, ini masuk ke 1,5, lalu ke bawah nih, yang bawah ya, tuh 1,5
sampai akhirnya setengah. Ya kan? Nah ini lucunya lagi, direbus lagi ke 1 in gitu. Baru masuk 1,5. Ini percuma, yang ada nanti itu supply airnya itu ya 1 in ini nih, nyempit di sini. Jadi hasil nanti kalau di pemakaian bawah itu pasti tidak maksimal seperti yang sebelumnya ya, penyempaannya ya. Kalau saya ibaratin sih sebagai perumpamaannya, ini ibarat tol 4 jalur atau 5 jalur atau 6 jalur. Lalu di gerbang tolnya hanya buka 1 pintu gitu loh. Ya kan? Setelah pintu tol itu kan kosong airnya, kapasitasnya itu nggak ada. Jadi berpengaruh ke pressure nantinya. Karena kapasitasnya kurang, pressernya juga jadi kurang, bagi-bagi jadinya. Seperti yang kejadian kemarin kan begitu, jadi 3 bar tapi hasilnya airnya cuma segitu aja. Oke, nanti kita coba ini disetting sendiri sama mereka ya. Off di 3 bar ya, sama off di 3 bar, cuman on-nya dibuat sama ya, dibuat sama. Nanti kita setting lagi ya. Ini saya setting lagi. Jadi sangat disayangkan ya, kalaupun kita pakai sistem pompa booster dibuat dengan sistem baik seperti ini pun gitu ya, penempatan pressure switch-nya, pressure tanknya, tapi kalau hasil dari pemipaan plumbingnya seperti ini, nanti hasilnya tuh jelas-jelas tidak maksimal gitu. Dan ini yang sering disalahin itu pompa gitu, sering terjadi dan disalahin itu pompanya jelek gitu. Pressernya nggak ada ya teman-teman. Ini sih sharingnya saya aja gitu kan. Kalau teman-teman ada yang ngerti plumbing ya kan, ada yang lebih paham plumbing dari saya, bisa komen ya. Saya yakin teman-teman banyak yang ngerti plumbing lah ya, bisa komen di bawah. Oke, nanti kita coba kita start ya, kita bikin auto dulu. Ini lagi ngisi torrentnya kosong, tadi saya lihat airnya kosong, jadi tenisinya ke bawah, lagi ngidupin pompa. Dan pompa ini bawa buat ngisi ini juga dari bak penampungan itu tadi di hidupnya saya dengar bunyinya angin melulu. Jadi saya coba suruh pancing dulu, biar air yang kesini ini penuh, biar nggak lama ya ngisi torrent ini. Oke, nanti saya video lagi ya kalau kita sudah tes autonya. Selagi nunggu air, kita robah saja dulu ini ya, WLC nya ini disambung di E2 sama di E1 dan E2 di jumper ya. Sebenarnya yang di jumper tuh E1 dan E3 ya, kita jumper sendiri saja ya. Tapi saya nggak rekomen begini ya teman-teman ya, di jumper begini ya, kecuali teman-teman yakin kalau airnya itu nggak bakal habis ya, karena ini buat safety. Jadi kalau tanpa air, dalam keadaan auto begini, biasanya kalau pompa ini kan di auto ini ditinggal gitu kan, jadi kalau nggak ada air pompa nggak akan jalan gitu. Kalau ininya dipasang WLC nya ya, WLC nya dipasangnya di sana ya, di torrent sana ya, sumber airnya. Nah, karena ini nggak ada kabelnya, jadi di jumper saja ini. Tapi saya nggak rekomen ya ini ya, karena suatu saat kan pompa bawah itu bisa rusak buat ngisi yang ini ya. Jadi air habis, pompa pemakaian minta pompa ini running tanpa air, nanti silnya rusak ya,
Sealnya pecah biasanya, sampai kayak mechanical seal untuk jumper. Nah ini lampunya udah nyala, hasilnya berarti ada ini kan. Posisi P1 dan P2 juga sudah kontak tuh ya, pressure switch-nya. Oke. Sebelum kita auto, ini masih manual ya, kita cek anginnya dulu di pompa ya. Nanti kita setting itu ya sekalian, setting apa, pressure switch-nya. Sebelumnya kita cek dulu, ini pompanya CDX ya, CDX tipe 70/07 ya kan, 0,55 kW, di ampernya itu 2 ampere ya, teman-teman bisa lihat ya, ini 2 ampere ya, ini 2 ampere ya, ini ampere untuk apa, deltanya 230. Nah ini yang pakai star 400, jadi ampernya di 2 ampere. Oke, 0,5 kW. Ini headnya antara 28 sampai minimal 20 ya, sampai 28. Hamaxnya 30, aminnya 20 minimal ya. Ini sebelum nentuin setting pressure, kita harus lihat ini dulu ya, hanya dulu ini ya teman-teman ya. Ini hanya nih, ini 28 by 20 ini kerja normalnya ya. Kalau ditutup semua ini bisa 30 meter, berarti kita nanti settingnya di 2,5 aja ya, di 25 aja, 25 meter saja. Oke, kita cek pompanya dulu untuk buang anginnya. Kunci 13 ya. Oke, sudah ada airnya. Kunci lagi yang sebelah sana juga, kita cek. Oke, tutup lagi. Pastiin dulu palep-palep kebuka ya. Oke, kebuka semua. Nah untuk yang ke jaringan ini sebaiknya saya tutup dulu deh ya, ke jaringan tutup dulu kan. Kita mau coba. Nah ini yang bebas dari torrent ya, ini kan inputnya dah 2 masuk ya kan, ini bebas nih ke pemakaian ya kan. Tutup dulu sementara ya, tutup dulu, terus kita buka. Kita mau setting ya, setting pressure switch nya. Ini settingan dari pabrikasi pressure switch nya tuh off nya sama 3 semua ya. Nah dan dia on nya tuh juga sama, sekitar 1 ya. Jadi ini dari pabrikasinya begitu, dan kita setting ya sesuai dengan head pompanya ya. Setting ini harus head pompa yang di sana itu ya, di nameplate nya headnya kemampuannya berapa. Nah settingnya kita di sini. Oke, berarti ini pompa 1, pompa 2. Kita setting off nya dulu di 2,5 aja ya, tadi maksimalnya 3 bar, jadi nggak maksa pompa untuk sampai 3 bar. Kita buat 2,5 saja. Oke, hidupnya yang ini di 2. Ini juga sama, kita buat 2,5. Oke,
dan ini di 1,5. Jarak intervalnya ya, jarak diferensialnya antara on dan off nya jangan terlalu jauh ya untuk booster ya. Untuk booster ini kalau saran saya jangan terlalu jauh, biar airnya tuh di bawah tuh nggak dendut-dendutan ya kan, karena pressure tanknya membantu isinya paling sekitar 30% ya, dari 100 liternya paling sekitar 30 liter isinya di membrannya itu. Jadi kalau terlalu jauh nanti pompanya lama hidupnya, dan biasanya airnya juga kurang stabil ya kan. Kalau untuk pompa bosa stabil pressure, kita intervalnya jangan jauh-jauh, segini aja cukup ya. Nah sekarang kita coba buang air yang di sini, apakah keluar ya? Keluar. Buka, kita coba secara manual dulu ya, manual dulu. Kita cek putarannya sesuai arah mana ya, berarti kan ke arah kanannya, searah jarum jam. Kalau bisa kita lihat nih tangan ya. Kita cek pompa 1 start. Oke, benar. Pompa 2 nya kita start. Oke, benar. Berarti kita coba langsung di auto saja, apakah dia bisa mati. Dua-duanya start ya. Kita lihat pressernya, maka naik dan mati di 2,5. Oke, pompa 1 mati, pompa 2 mati ya, 2,5 bar ya teman-teman. Ini enaknya ya kalau pakai pressure switch rival dan fanal ya, jadi akurasinya untuk settingan pressure switch itu bagus sekali ya. Ya harganya juga lumayan ya. Kalau Saginomiya untuk satu pressure switch ini harganya itu kita Saginomiya bisa dapat sekitar 2 atau 3, tergantung yang jual ya, tergantung yang belinya juga beli di mana. Jadi lumayan ya perbandingan harganya, tapi kemudahannya kita dapat juga, dan presisi settingan juga sesuai dengan harganya. Kita bisa lihat ini pressure gauge-nya, satuannya bar, pressure juga satuannya bar, dan hasilnya saya setting 2,5, mati benar-benar di 2,5 ya. Nah, kita coba hidupkan dari sini ya, kita lihat. Tadi saya buatkan hidup di 2 dan off di 2,5 ya. Kurang besar, agak cepat. Nah, namanya running ya. Ini kalau pemakaiannya ada terus dan pompa akan running terus seperti ini ya. Sekali lagi jangan terjebak air yang di sini teman-teman ya, karena ini kan jaraknya pendek ya, dan air yang di sini kecil, jadi aktual pressure itu nanti di bawah. Harusnya bagus ya kalau pemirsaannya bagus. Satu jalan ya, akan terus begini selama pressure 2,5 bar intensity setting. Oke, belum tercapai. Oke, kita coba buka lebih lebar, apakah pompa dua-duanya jalan. Untuk 1,5 ya. Nah, 2 pompa jalan teman-teman. Oke, 2 pompa jalan tetap. Kita matiin ya, dan dua-duanya off.
Oke, berarti settingannya udah benar, autonya sudah jalan, ya kan? Tinggal kita lihat hasil di bawahnya seperti apa. Tapi dari jaringan ini sih saya kurang yakin ya pressernya akan bagus ya di bawah ya. Tapi kita coba aja, kita coba lihat saja di bawah nanti ya kalau ada kesempatan. Ini lagi ngisi tandon, tunggu agak penuh dulu baru kita alirin ke jaringan. Nanti kita lihat, kita cek ampernya ya. Tadi kan 2 ampere tuh ya kan, jadi itu auto. Ini saya buka ke jaringan valve dikit saja biar autonya jalan. Jadi kalau pompa udah running, kita lihat ampernya ya. Pressure nggak turun kayaknya, apa lama sekali turunnya. Tadi jaringan kayaknya penuh nih ya. Udah saya buka full juga pompa nggak hidup. Tadi air di jaringan bawah penuh ya. Kita coba secara manual saja cek ampernya ya. Kelihatan nggak teman-teman, agak buram ya pantulan sinarnya ya. Segitu ya kita 1,4 ya. Bagus ya berarti ya, sekitar segitu. Ini air wastafel buka 2 segini, ini satunya sebelah sana. Oke, nah 3. Nah ini agak lumayan kenceng ya. Yang kenceng tutup dulu. Tuh. Ini lumayan tutup. Kalau untuk wastafel cukup lah ya. Cukup Pak. Nah, jadi kalau untuk jet closet itu coba. Jet closet. Kita lihat jet closet. Ini lantai dasar loh, ya kan? 2,5 bar harusnya bisa lebih kencang dari ini nih sebenarnya ya. Dia nggak ada keran yang buat ini langsung, nggak ada ya. Oke, segitu airnya ya teman-teman. Kerjaan hari ini kita beres ya. Jadi tadi saya udah lihat airnya lantai paling bawah dasar segitulah ya. Untuk jet closet sama untuk wastafel segitu cukup. Kalau kencang juga nggak bagus kan. Untuk jet closet tuh saya agak kurang puas ya, segitu ya. Tapi ya teman-teman sendiri tadi kan instalasi plumbingnya seperti apa. Oke, kita ketemu di next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.